Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan dari kami, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Adil Kataino, Wacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Perkenankanlah kami, saya Fahrizal, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, didampingi oleh para kasih, para jaksa, pada kesempatan ini untuk memaparkan pembangunan zona integritas yang telah kami laksanakan sebagai bahan penilaian kepada pimpinan, meliputi 6 area, yakni sebagai berikut. 1. Area perubahan, yakni manajemen perubahan. Kejaksaan Negeri Bengkayang pada tanggal 24 Maret 2021 melalui surat keputusan nomor 3 tahun 2021 telah melaksanakan dan membuat SK pembentukan tim kerja yang dilaksanakan dengan menandatangani surat dan komitmen bersama yang dilaksanakan secara terbuka sehingga bersifat transparan kepada seluruh masyarakat. Kemudian kami menyiapkan rencana kerja dan monef zona integritas. Pada manajemen perubahan ini kami telah menunjuk role model yakni saya dan agen perubahan, agen of change, serta penguatan karakter, budaya, mentalitas warga adiaksa yang kami laksanakan dengan senam bersama, olahraga, kemudian siraman rohani, serta melakukan in-house training. Pada area perubahan 2, penataan tata laksana. Pada penataan tata laksana ini kami telah membuat SOP setiap bidang sehingga pelaksanaan tugas dapat terkontrol sesuai dengan tahapan pelaksanaan tugasnya. Kemudian dilaksanakan rapat evaluasi penerapan SOP itu sendiri sehingga dapat menjadikan bahan untuk mengawasi dapat terlaksananya SOP dengan baik. Kemudian manajemen SDM dan pengukuran kinerja menggunakan SIMKARI yang mana dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan harus terkontrol, yakni dengan mengecek di SIMKARI apakah itu sudah didata, sudah masuk, sudah diinput, demikian juga dengan kepegawaian. Kemudian dilakukan pengecekan kembali sehingga betul-betul sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian keterbukaan informasi publik. Ini kami laksanakan dengan membuat website yakni www.kejaribengkayang.com, kemudian Instagram @kejaribengkayang, Twitter @kejaribengkayang. Semuanya media sosial ini menjadi bahan bagi masyarakat untuk dapat melihat dan menilai serta mengawasi kinerja Kejaksaan Negeri Bengkayang. Kemudian ada YouTube channel pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, kemudian Facebook juga Kejaksaan Negeri Bengkayang. Pada area perubahan 3 yakni manajemen SDM. Manajemen SDM dilaksanakan dengan penetapan kinerja individu yang dinilai secara jelas dalam SKP atau dulu disebut dengan DP3, kemudian dilaksanakan pengembangan karir kinerja, dilaksanakan usulan-usulan serta pola mutasi internal yang menempatkan pegawai pada posisi atau bidang yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya dilaksanakan juga reward dan punishment bagi para pegawai, tentunya lebih sering diarahkan pada pelaksanaan apel pagi. Dalam pengarahan tersebut disampaikan hal-hal tugas-tugas yang harus dilaksanakan jangan sampai menyimpang. Kemudian dilaksanakan juga in-house training yang membantu menambah pengetahuan bagi semua pegawai. Pada area perubahan 4, penguatan akuntabilitas. Dalam penguatan akuntabilitas ini pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan sehingga penyusunan renstra itu selalu dalam kondisi yang terkontrol. Kemudian notulen penyusunan renja dilaksanakan untuk mendukung dari perencanaan yang telah dilaksanakan tadi. Kemudian dokumen perencanaan zona integritas ini dilaksanakan dalam bentuk antara lain laporan harta kekayaan bagi pegawai yang diwajibkan harus sudah dibuat dan disampaikan kepada KPK. Area perubahan 5, penguatan pengawasan.
Sarana pengaduan whistleblowing system dan birokrasi yang bersih sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, sehingga kami menyampaikan kepada masyarakat untuk silahkan melaporkan atau mengadukan dari pegawai yang menyimpang. Namun alhamdulillah sampai saat ini kami dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian kontrol juga dilakukan melalui CCTV yang tersedia di lingkungan Kejaksaan Negeri Bengkayang, sehingga kita dapat mengawasi dan terhindar dari perbuatan tercela. Selanjutnya, penguatan pengawasan ini didukung dengan implementasi pengaduan masyarakat, public campaign, monitoring evaluasi, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan sendiri juga sampai kepada penyerapan anggaran, yang mana dalam hal ini anggaran dilaksanakan secara efektif, transparan, dan efisien. Yang mana sampai per Juli 2021 telah terserap anggaran pada Kejaksaan Negeri Bengkayang sebesar 48,55%. Area perubahan 6, peningkatan pelayanan. Peningkatan pelayanan kami laksanakan antara lain dengan mengantar barang bukti ke rumah pemilik yang berhak, pelayanan hukum pada masyarakat secara online. Kemudian kami lakukan juga dengan gerai mobil pelayanan hukum di tempat umum, kemudian publikasi daftar nama tilang di tempat umum, kemudian pelaksanaan sidang online dalam perkara pidum maupun pidana khusus, kemudian gerai pelayanan tilang elektronik di tempat umum. Selanjutnya pelayanan konsultasi hukum gratis di luar kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang, kemudian pelayanan konsultasi hukum gratis di dalam kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang. Kondisi saat ini pada Kejaksaan Negeri Bengkayang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, yakni telah tersedia ruang pelayanan terpadu satu pintu, kemudian telah tersedia whistleblowing system, kemudian telah tersedia ruang pemeriksaan tahap 2, telah tersedia klinik ruang menyusui, telah tersedia gedung penyimpanan barang bukti, kemudian tahanan bagi perempuan dan anak, kemudian juga mes untuk para pegawai, kemudian juga telah tersedia toilet untuk difabel. Selain itu juga tersedia tempat parkir khusus untuk wanita maupun difabel, sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk berkunjung dan melaksanakan aktivitas di Kejaksaan Negeri Bengkayang. Selanjutnya, peningkatan fasilitas sarana kantor ini setelah dilakukan perubahan tentunya akan sangat memudahkan bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas pengaduan atau hal-hal lain seperti pengambilan tilang, pelayanan hukum, sehingga akan kami layani dengan baik. Secara umum, Kejaksaan Negeri Bengkayang berada di pinggir jalan raya Sanggauledo, kilometer 4, yang mana dengan gampang, dengan mudah masyarakat dapat mengaksesnya. Selanjutnya, pada pelayanan terpadu satu pintu akan dilayani oleh petugas yang selalu standby, dan tersedia juga ruang penerimaan tamu untuk menunggu pelayanan. Kemudian adanya TV sebagai sarana penerangan hukum maupun informasi penanganan perkara, serta kursi untuk tunggu bagi tamu-tamu yang datang. Demikian yang telah kami lakukan untuk dapat menjadi penilaian bagi pimpinan. Semoga apa yang telah kami lakukan ini menjadi perhatian dan menambah semangat bagi kami untuk melaksanakan tugas di Kejaksaan Negeri Bengkayang. Oleh karena itu, kami berharap bahwa pembangunan zona integritas yang telah kami lakukan ini mendapat apresiasi untuk dapat ditingkatkan untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Demikian, terima kasih. Kejaksaan Negeri Bengkayang. Siap, siap. Kejaksaan Negeri Bengkayang. Bisa.